memakainya. Wa kaifa tariqu ila ma'rifati dzalik fa'lam annana huwa sawisa hiya bimanzilati sihani allati yarmiha. Kalau kamu bertanya bagaimana caranya mengetahui tipu dayanya setan dan juga bagaimana pula kita memahaminya tipu daya itu, maka ketahuilah fa'lam, maka ketahuilah anna lahu wasawisa hiya bimanzilati sihami allati yarmiha. Maka ketahuilah bahwasanya setan itu punya bisikan-bisikan, was-was. Was-was itu bisikan. Yang bisikan itu seperti anak panah. Seperti anak panah yang dilemparkan dari atau dilesatkan dari busurnya. Jadi seperti anak panah yang terlempar dari busurnya. Wa dzalika innama yatabayyanu laka bima'rifatil khawatiri wa aqsamiha. Kamu dapat mengenali anak panah setan itu dengan mengenali beraneka ragam bisikan-bisikan itu. Setan itu punya bisikan-bisikan. Bisikan setan itu laksana anak panah yang dilempar dari busurnya. Nah, terus kita bisa mengetahui anak panah setan itu melalui berbagai macam bisikannya. Jadi nggak satu ya, nggak satu. Nah, ini nanti banyak kita nih jatuh di sini. Jadi kita kena di panah, kena mereka setan itu. Jadi jangan terpedaya ya. Ini kalau mau dandanin hati begini caranya, nanti dibahas agar kita sedikit banyak menyadari. Nah kemudian apa? Wafanya annallahu khiyala dia dimanzilati ciptakan allati tansibuha. Wafanya annallahu khiyala. Kemudian senjata setan yang kedua adalah aneka ragam tipu daya. Senjata setan yang kedua adalah aneka ragam tipu daya. Ia bimanzilati syabakati allati tusibuha. Nah, di mana tipu dayanya itu laksana perangkap-perangkap yang dipasang. Tipu dayanya itu seperti perangkap yang dipasang. Jadi kamu dapat mengenal ya, seperti perangkap yang dipasang. Nah, wajah itu ya tadi yang dilakukan bimanzilatil makaidi wa ashafiha wa majaliha. Kamu dapat kenali dengan mengetahui jenis-jenis tipu daya itu. Kamu dapat mengenali jenis-jenis tipu daya dan sifat-sifatnya, juga cara kerjanya. Jadi pertama was-was ya. Was-was itu ya sama ya, segala macam bentuk tipu daya ya. Was-was itu bisikan ya. Bisikan-bisikan setan itu. Nah yang kedua senjata. Pertama jadi senjata setan itu untuk mengganggu manusia, itu bisikan-bisikan. Ya, makanya ada istilah apa, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad aku berlindung atau memohon perlindungan dari Tuhannya manusia, atau berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhan manusia yang Allah malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil, dari keburukan bisikan-bisikan setan. Min syarril waswasil khannas. Jadi pada akhirnya nanti orang tuh ya, meminta pertolongan kepada Allah. Kita
Itu nomor satu ya. Apapun ya jenisnya, apapun yang kita melakukan ya. Jadi bukan hanya sebatas semangat dan niat, tapi juga minta pertolongan Allah tuh penting. Kayak kita mau ngaji ya, niat dari rumah ya, kan terlaksana ya, bisa nyampe kemarin karena ada niat dan kemauan ya, memaksa diri kita untuk sampai kemarin. Tapi minta pertolongan kepada Allah penting karena bisa saja nanti niat ngajinya berubah karena apa ya, gitu. Nah, kita tidak ingin itu terjadi gitu. Kita harus bisa sikapi, jangan terjadi jalan begitu aja gitu. Ya, nanti ada satu penyakit ya yang itu sebetulnya adalah tipu daya setan. Jadi apa? Wajali kaya kada yang dilakukan bima'raf bima'rifatil makaini wa usafihi wa majariha. Jadi setan pertama, setan punya bisikan senjatanya. Yang kedua itu apa? Senjata setan yang kedua adalah khiyalan. Khiyalan itu tipu daya. Tipu daya yang seperti jaring-jaring yang dipasang. Jadi siapa saja yang masuk dalam jaring itu maka berarti kena tipu daya dia. Nah, kamu bisa mengetahui apa namanya jenis-jenis tipu daya itu ya, dapat mengenali jenis-jenis tipu daya itu dan juga sifat-sifatnya dan cara kerjanya gitu. Jadi seperti perangkat yang dipasang maka harus kita kenal itu. Nah kemudian walaqad zakara ulama radhiyallahu anhum abwaban fil khawatir wa qad sannafna kitaban sammainahu talbisa iblis. Kata Imam Ghazali, para ulama-ulama kita itu telah membahas soal bisikan hati tersebut. Ulama-ulama kita sudah membahas itu soal bisikan hati. Dan saya juga, kata Imam Ghazali, waqad sannafna kitaban sammainahu talbisa iblis. Dan saya juga telah mengarang satu kitab yang saya namai kitab itu Talbisa Iblis. Jadi talbis iblis atau artinya tipu daya iblis. Jadi Imam Ghazali mengarang kitab juga. Ya, ulama-ulama kita juga sudah banyak mengarang tentang bisikan-bisikan hati. Nah, kemudian kata Imam Ghazali, wa kitabuna hadzal la yahtamil iktsara. Hanya saja kitab saya, kitab yang saya karang, hanya kitab ini Minhajul Abidin di sini. Nah, hanya saja pada kitab ini itu terlalu kecil membahas atau terlalu sempit membahas topik tersebut. Gitu. Jadi kitab Minhajul Abidin ini untuk membahas masalah bisikan-bisikan setan itu terlalu sempit di sini, jadi tidak dibahas semuanya ya. Gitu. Walakinna nadzkuru laka insyaallah ta'ala min kulli wahidin minha aslan kafiyan idza qasamta bihi. Hanya saja kata Imam Ghazali, tetapi di sini kami akan kutipkan beberapa penjelasan tentang pokok masing-masing bisikan itu. Insya Allah ini sudah cukup bila dijalankan secara konsisten. Jadi insya Allah ta'ala min kulli wahidin minha aslan kafiyan idza qasamta bih. Jadi ini saja bisikan-bisikan setan secara pokok. Kalau kita sudah amalkan maka ini insya Allah sudah mencukupi ya. Artinya kita bisa mengetahui dan bisa menghindar gitu. Nah, gitu. Nanti untuk lebih jelasnya lebih jauh lagi kita yang lebih penting. La ta'ala aslul khawatir fa'lam anna Allah ta'ala wakkala biqalbi bani Adam malakan yada'uhu ilal khairi
yuqalu lahul mulhim wali wa'datihi ilham. Nah, yang perlu kita tahu ya. Fa'ama aslul khawatir, fa'ama aslul khawatir fa'lam anna Allah ta'ala wakala biqalbi ibni Adam malakan yad'uhu ilal khairi. Adapun asal dari bisikan-bisikan hati, khawatir. Adapun asal dari bisikan-bisikan hati, maka ketahuilah Allah Ta'ala waqala biqalbi ibni Adam. Ketahuilah bahwasanya Allah menempatkan di dalam hati anak Adam malaikat yang yad'uhu ilal khairi, malaikat yang mengajak kepada kebaikan. Gitu. Yuqalu lahul mulhim, dan malaikat itu bernama mulhim. Ya, jadi kita kan punya hati nih. Di hati kita itu diletakkan malaikat yang malaikat itu mengajak kebaikan. Nama malaikatnya disebut mulhim, malaikat mulhim. Ada dalam hati kita. Nah, nama malaikatnya mulhim, wali da'watihi ilham. Kemudian ajakan kebaikannya namanya ilham. Ya. Jadi malaikat ada dalam hati kita yang mengajak kepada kebaikan. Gitu. Kemudian ajakan kebaikan itu disebut ilham. Jadi tadi kita nih malaikat ngajak kita ngaji, mendorong. Oh, malam Selasa ngaji, dia yang ngajak. Berarti pada waktu kita sadar bahwa ini malam Selasa kita mau ngaji, itu kita dapat ilham, terdorong kemari. Jadi dapat ilham itu bukan yang apa modelnya, mau semalam dapat ilham, mimpi, apalah, bukan begitu ya. Ini dapat ilham ini nyampe kemari. Karena kan ngaji kebaikan, bahkan ini lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah, jauh lebih besar. Nah gitu. Nah, untuk yang tidak datang hari ini, nah ini nanti teman yang sebelahnya nih yang ngajak, satu malaikat, satu iya itu satu ya, begitu ya. Nah kemudian wasallata fi muqabalatihi syaitanan yad'ul 'abda ila syarri yuqalu lahu waswasun. Gitu. Kemudian yang kedua, Allah menguasakan sebagai bandingannya, menguasakan setan sebagai bandingannya, sebagai lawannya. Jadi di hati kita juga Allah kuasakan setan, jadi bukan malaikat saja. Ya. Artinya kuasakan setan diletakkan dalam hati kita. Tadi kan sudah ada malaikat. Setan juga ada, diletakkan Allah sebagai lawannya. Sebagai lawannya. Ngapain dia? Tugasnya apa? Ya da'u ila syarri. Yang mana setan itu mengajak seorang hamba kepada keburukan, perbuatan buruk atau dosa. Nah, gitu ya. Siapa nama setannya? Nama setannya disebut yuqalu lahu waswas. Nama setannya waswisu fi sudurin nas minal jin. Nah, jadi membuat keraguan gitu. Setan itu membuat keraguan, yuwaswisu, atau bisikan-bisikan di dalam hati manusia. Nah, yang membuat keraguan itu bisa jadi minal jinni dari kelompok jin, atau juga bisa dari manusia. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali, ada setan yang berbentuk manusia. Nah, ini justru lebih jahat, lebih bahaya ya. Karena apa? Ya karena sama kita gitu. Ya. Mau ngaji, udah ini dulu dah, ngaji besok lagi. Itu setan bentuk manusia. Setan yang mengajak kita nih kepada keburukan yang diletakkan dalam hati kita sebagai lawan dari malaikat itu, setannya namanya waswas.
Nah, kemudian wa bid'awat walida'watihi waswasah. Kemudian ajakannya disebut waswasah. Jadi kita setiap hari, setiap waktu, kapanpun ya, dimanapun, kita itu kita berperang dengan dia itu. Dia ngajak sini waswasah, namanya bisikannya. Malaikat namanya ilham. Jadi setiap hari kita bisa dapat ilham, bisa juga ikutin was-wasah, ajakan-ajakan itu di antara dua itu, di mana saja, kapan saja, gitu ya. Karena apa juga kalau dorongannya hati pasti dikerjain orang, kan gitu ya. Iya, dorongan paling kuat hati. Aku mau kesana, siapa yang nyuruh? Hati kita itu, ya kan? Itu hati. Fal mulhilmu la yad'u illa ilal khairi wal waswasu la yad'uhu illa syarri. Maka si mulhim, malaikat mulhim, dia tidak akan pernah mengajak manusia kecuali hanya kebaikan. Begitu juga waswasah. Waswasah ini juga tidak akan pernah mengajak seorang hamba kecuali hanya kepada keburukan. Jadi malaikat yang ada dalam hati kita yang Allah kuasakan, Allah letakkan di situ, itu dia selalu mengajak kebaikan, tidak pernah mengajak keburukan. Begitu pun setan. Ya. Jadi ajakan itu tetap nggak ada yang baik, pasti buruk, keburukan dan dosa. Jadi perannya masing-masing, masih ada dua. Ya. Kenapa begitu sih? Iya. Ya. Jadi Allah letakin dua di hati kita, ada malaikat, ada setan. Sebab kalau malaikat doang kan nggak jadi manusia, jadinya malaikat. Ada juga yang berbuat dosa aja nggak pernah berbuat baik. Wa qad hukiya an syekhina rahimahullah anna syaitana rubbama yad'u ila al-khair tapi wa qasdu fi dzalika syarr. Diceritakan oleh guru-guru kita, ya, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi kata Imam Ghazali, pernah diceritakan oleh guru saya, beliau tidak menyebut namanya siapa di sini. Guru saya pernah bercerita begini, kata Imam Ghazali, anna syaitana rubbama yad'u ilal khair. Itu sesungguhnya setan itu terkadang mengajak kebaikan. Ayo. Ya. Ini cobalah. Jadi setan itu tadi kan di atas sudah dibilang bahwa malaikat tidak akan pernah mengajak manusia kecuali hanya kepada kebaikan. Begitu juga setan tidak akan pernah mengajak manusia kecuali hanya kepada keburukan. Tapi kata guru saya, terkadang setan itu mengajak manusia kepada kebaikan. Gitu. Kok bisa begitu? Kadang-kadang udah tapan di atas, ngajaknya kebaikan, kadang-kadang begitu, tapi waqasduhu fi dzalika syarr. Cuma tujuannya adalah keburukan, bahkan lebih parah. Jadi hati-hati nih, jangan perbuatan baik jadi kedok padahal isinya buruk. Ini hati-hati. Ya. Banyak sekarang. Gitu. Gak usah kita menilai orang, kita aja. Kan itu yang jadi daripada dosa begitu. Kita nilai orang, siapa, apalagi yang viral tuh. Nah, kita juga jelek banget sih. Ya. Iya kan? Gitu. Kalau menganggap menyuritkan keburukan orang, kan berarti kita merasa lebih bagus dari orang itu kan nggak bagus. Hati-hati ya. Gampangnya gini lah, kita ngaji rajin banget ya. Seminggu ngaji 3 kali namanya. Berarti ibu seminggu 7 hari aja ngaji 9 kali. Sehari, ada yang sehari 2 itu. Coba dah ya. Iya, memang ngaji mau kondangan sama. Iya, pokoknya jalan aja udah muncul aja. Kayak orang gak ada antang gitu. Iya, sebab mereka mengaji udah hiburan jatuhnya. Enak kan? Ya bosan dapurmu di rumah.
Jadi ngaji jadi hiburan. Jadi hati-hati ya. Ini Imam Ghazali bilang, guru saya bilang begini, terkadang setan itu mengajak kebaikan. Kok bisa begitu? Iya, ngajak kebaikan, tapi tujuannya adalah keburukan. Wa qasdu fi dzalika syarr. Nah, sementara tujuannya adalah keburukan. Awas, hati-hati ya. Hati-hati. Jadi jangan judulnya baik padahal isinya buruk. Judulnya pahala tapi benarnya dosa. Hati-hati nih. Bahkan ada yang lebih parah kata Imam Ghazali. Ya, ngajaknya kebaikan satu amal yang unggul, fadilah gitu. Jadi mengajak satu amal yang ini fadilahnya besar sekali. Padahal dosanya, pahalanya nggak seberapa dibanding lebih gede dosanya. Ada yang begitu. Ya, itu sadarin lah. Kalau kita bisa ngaji, alhamdulillah ada kita aja. Orang melakukan pada ngaji, bodo amat ya, nggak usah mikirin ya, nggak usah menghakimi mereka. Bagaimana caranya? Gitu. Contohnya bagaimana? Jadi setan itu terkadang mengajak kepada kebaikan. Kok bisa begitu? Padahal setan tidak pernah mengajak kecuali keburukan. Tapi kadang-kadang dia bisa ngajak kebaikan, tapi dengan tujuan keburukan. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah bi'ayyada'awahu ilal mafabuli liyamna'ahu anil fadil. Nah ini hati-hati. Contohnya adalah iya ya, setan itu mengajak seorang hamba untuk melakukan sesuatu yang dipandang utama. Gitu. Contohnya adalah setan ini ya, setan mengajak kepada ya, seseorang, mengajak seorang hamba untuk melakukan sesuatu yang dipandang utama, maksudnya dipandang afdal. Jadi ayo nih begini, ini afdal nih kalau kita kerjain. Padahal yang ma'ahu anil fadil, tujuannya untuk tujuan yang sesungguhnya. Jadi dia ngajak untuk melakukan sesuatu yang dianggap utama, afdal, dianggap afdal. Padahal tujuannya untuk menghalangi ya. Tujuannya adalah untuk menghalangi dari jalan yang utama justru. Ya. Tujuannya untuk menghalangi dari jalan yang utama. Modelnya gini lah ya. Maksa-maksa sembahyang malam, subuhnya malah ditinggal. Nah, ingat ya, jadi terkadang kata Imam Ghazali, setan itu mengajak pada kebaikan, tapi tujuannya adalah menjerumuskan. Itu. Nah, contohnya apa? Contohnya setan itu mengajak untuk melakukan sesuatu yang afdal. Tapi sesungguhnya orang itu begitu dikerjakan oleh orang, sesungguhnya dia sedang apa? Menghilangkan suatu keafdalan malah. Nah, contohnya lagi begini. Ayyada'awahu ilal khairi liyajurrahu ila dzanbin 'adzim. Atau setan itu mengajak manusia, seorang hamba untuk melakukan kebaikan, tapi sesungguhnya ia sedang menjerumuskan si hamba itu kepada dosa yang lebih besar. Ya. Jadi ngajak kebaikan, sesungguhnya dia sedang menjerumuskan si hamba itu kepada dzanbin 'adzimin, kepada dosa yang lebih besar, yang la yafi khairuhu bidzalika syarri min ujbin aw ghairihi, yang pahalanya kebaikan itu bahkan tidak mencukupi untuk menebus kebaikan yang dia kerjakan. Coba bayangin. Ayo dah. Tekor ya, rugi. Jadi ditiupin, ditipu daya, diwaswaskan, ya, di apa namanya, ditipu daya ya, ditipu daya, digoda, dirayu, dia kerjain tuh, mengerjakan sesuatu apa, kebaikan, dibisikin oleh setan, padahal dosanya itu sepintas itu kebaikan, dikerjakan sama dia, manusia nih, sama kita dikerjain. Padahal kebaikan, benar itu kebaikan, benar. Tapi apa? Tapi kebaikan itu nilai pahalanya tidak mencukupi untuk membayar dosa yang dilakukan. La yafi khairuhu bidzalika syarri. Contohnya apa? Contohnya adalah ujub ya, berbuat ujub. Ya. Nah, ini yang disebut apa?
au yad'uhu ila khairin yajurruhu ila dhanbin 'adzim, atau terkadang ia mengajak seorang hamba untuk melakukan kebaikan tapi dengan tujuan menjerumuskan kepada dosa yang lebih besar. Itu hati-hati ya. Ini kata pernyataan Imam Ghazali, fahadani da'yani qaimani ala qalbihi yad'uwani. Maka dua makhluk inilah ya, artinya malaikat dan setan gitu. Pada hati manusia itu ada dua penyeru, fahadani da'yani, maka dua penyeru ini, pengajak ini, qaimani ala qalbihi, itu bersemayam mereka berdua di dalam hati manusia, yang keduanya menyerunya. Jadi saling mengajak, malaikat mengajak kita kepada kebaikan, dorong, kasih motivasi, spirit, nyuruh, ngajak. Nah sementara setan mengajak kita kepada dosa, nyuruh, kasih spirit. Itu. Wa huwa yasma'u qalbahu yahissu bidzalik. Itu. Nah, jadi fahadani da'yani qaimani ala qalbi yad'uwanihi. Jadi dua pengajak ini, artinya di dalam hati manusia, dalam hati kita itu Allah memberikan kuasa kepada dua makhluk, satu malaikat, satu setan. Dua-duanya sama-sama mengajak, yang satu mengajak kebaikan, yang satu mengajak keburukan. Nah dua orang ini, dua makhluk ini qaimani, bersemayam ala qalbihi, dalam hati manusia, yad'uwanihi, mereka dua-duanya mengajak ke manusia itu. Wa huwa yasma'u qalbahu yahissu bidzalik. Nah, kemudian apa? Manusia itu pun gitu. Wa huwa, nah manusia yang diajak ya. Ini nih orang lain gitu, atau kitanya nih, kita tahu gitu. Wa huwa yasma'u qalbahu yahissu bidzalik. Dan orang pun mendengar serta mengetahui ajakannya. Itu. Orang pun mendengar itu, dan mengetahui ajakannya. Sebetulnya ajakan itu kita tahu ya, kita dengar dan kita tahu. Gitu. Ala naruya bil akhbari annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Menurut sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berani bersabda. Kata Nabi gini, idza wulida libni adam mauludun qarana Allah subhanahu bihi malakan wa qarana syaitanu bihi syaitanan. Kata Nabi, apabila dilahirkan seorang bayi, anak Adam, apabila dilahirkan seorang bayi, anak Adam, maka Allah Ta'ala menyertainya dengan satu malaikat, dan setan menyertainya dengan satu setan. Jadi Allah menyertainya satu malaikat, dan setan juga menyertai satu setan. Maksudnya setiap bayi yang lahir itu utusan kedua diutus sudah ya, malaikat dan setan disertai ya. Setiap kelahiran bayi maka dua makhluk itu pun diutus untuk menyertainya. Orang kalau lahir tuh kupingnya diazanin, telinga kirinya dihormatin, tujuannya biar nggak keduluan dia gitu. Kalau keduluan dia nanti dikuasai sama dia. Kalau duluan setan yang masuk, nanti setan itu nanti masuknya dari duburnya, keluar dari mulutnya, bayi anak kita ini. Kalau dia duluan masuk, nanti itu bocah ogah diajak kebaikan ogah, haji ogah, bayang ogah. Ini yang telat diajarin tuh, lagi bawanya nggak usah ajan. Ini kata Nabi gitu, ijauh dari Adam mauludun qarana Allah subhanahu bihi malakan wa qarana syaitan bihi syaitanan. Ketika dilahirkan seorang bayi anak Adam, maka Allah Ta'ala menyertai dengan satu malaikat dan setan. Fasyaitanu jaimun, saya fasyaitanu jaimun ala ubunil qalbi bani Adam al-aisan. Maka setan itu menempel di telinganya hati. Hati ini ada telinganya, hati itu ada pendengarannya. Setan itu menempel di pendengaran hati sebelah kiri.
Ya. Jadi kita punya hati nih. Hati kita tuh ada pendengarannya. Makanya ada istilah mata, ada istilah mata batin atau mata hati. Sama ada istilah pendengaran. Ini pendengaran zahir. Ada pendengaran batin. Ya. Mata hati, mata zahir, mata ini, mata batin, mata ini. Jadi gini, setiap bayi yang dilahirkan kata Nabi, maka disertakan juga apa? Malaikat dan setan. Terus bagaimana penyertaan setan dan malaikat itu pada bayi yang dilahirkan? Caranya apa? Syaitanu jasimun ala uzuni qalbuni apa? Jasimun ala uzuni qalbi bani Adam al-aisar. Maka setan itu diletakkan, ditempelkan oleh Allah pada pendengaran hati sebelah kiri. Wal malaku jasimun ala uzuni qalbihil aimani. Sedangkan malaikat itu oleh Allah ditempelkan pada pendengaran hati sebelah kanan. Paham ya? Jadi hati kita yang pendengarannya yang sebelah kanan itu malaikat, di situ dia adanya malaikat. Yang sebelah kiri, setan di situ diletakkan oleh Allah. Nah, jadi supaya seimbang nih, ya. Maka Masya Allah nempelin setan juga supaya seimbang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, kita nih semuanya. Siapa di antara kita yang paling bagus amalnya nanti di hadapan Allah. Kalau nggak ada yang ganggu, nggak ada rintangannya ya. Tapi yang udah-udah sih kalau nggak ada yang ganggu mah nggak ngerjain. Gitu. Ya kan? Pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisyaitanil lammatun bibni Adam walil malakil lammatun, yakni nazlatan bid'awah min qawlihim lamma bil makani wa alamma bihi idza nazala bihi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.